Pemirsa, sidang lanjutan atas kasus yang menimpa artis kontroversial Nikita Mirzani kembali dihelat di Pengadilan Negeri Serang, Banten terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum memberi tanggapan eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan Niki. Hasilnya, pihak JPU menolak eksepsi Niki. Meski keputusan belum final lantaran harus dikaji oleh majelis hakim, benarkah penolakan JPU itu membuat kecewa Niki? Niki apa kabar? Aduh, cantik banget hari ini. Udah siap, Kak? Udah siap kan Niki? Selalu sih. Aduh. Terus sama Kami menyerukan penjualan tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan eksepsi di penasihat hukum dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Mawati. Mengenai keberatan keberatan, alasan yang dapat diajukan keberatan adalah perdakwaan yang dibangun penuntut umum tidak memenuhi syarat formil maupun hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 103 ayat 2 dan ayat 3 kuhap, yaitu tidak lengkap atau salah tentang terdakwa dan uraian perbuatan terdakwa tidak jelas, tidak lengkap dan tidak diterima. Oleh karena peraturan ini maka eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat dilakukan terhadap dakwaan atau kebenaran pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat konsensual. Memohon agar majelis hakim pengadilan negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan telah yang amannya sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 1981-SND-10-2022 atas nama terdakwa Nikita Mirzani binti Mawati almarhum telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 2. Menetapkan bahwa keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani binti Mawati almarhum untuk dilanjutkan. Sidangnya seperti biasa, lancar. Karena memang itu udah wewenangnya kejaksaan kan? Enggak nggak sih Kanik? Enggak lah. Ya, kalau Jadi gini, mungkin eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Kalau jaksa keberatan itu pasti keberatan. Nggak mungkin jaksa itu membenarkan eksepsinya pengacara itu balik dunianya nanti ya kebalik. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa itu biasa. Keputusannya minggu depan. Jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya. Bukan tanpa alasan JPU menolak eksepsi Niki. Menurut JPU, syarat telah memenuhi unsur perkara. Ditambah, JPU menilai jika pihak Niki khususnya tim kuasa hukum sudah keluar dari pokok perkara. Dari semua unsur yang diklaim telah memenuhi syarat, pihak JPU berharap agar majelis hakim menolak semua eksepsi Niki dan sidang bisa dilanjutkan kembali. Persidangan terdakwa Nikita Mirzani tadi sudah berakhir. Persidangan sudah kita mulai dengan agenda mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri. Dan majelis hakim sudah mengagendakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember untuk membacakan putusan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim tentang proses permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pertimbangan majelis hakim. Dan sampai dengan sidang yang barusan dilaksanakan, majelis hakim belum menyampaikan putusan atau penetapan tentang proses permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, untuk sementara proses pemeriksaan tanggal 5 kita akan lihat apakah akan dilaksanakan secara offline atau online. Nanti akan kami sampaikan lagi kepada teman-teman media. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa
yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, yang tadi itu sudah disampaikan masih dipertimbangkan. Artinya majelis belum mengambil keputusan untuk menolak dan dia bilang masih kami pertimbangkan, kami musyawarahkan melihat situasi yang berkembang. Ya alhamdulillah, berarti masih banyak yang mencintai aku apa adanya. Terima kasih yang udah datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih banyak. Ya kalau itu kan memang yang harus dilakukan kan. Mereka kan harus ada bantahan dan perlawanan juga dari pihak jaksa. Ya itu hal yang biasa lah. Tetapi yang wajar itu hal yang wajar. Tetapi kalau menurut saya yang saya juga nggak ngerti hukum tadi kan Bapak Hakim bilang ini diterima jawabannya dari kedua belah pihak nanti dibacakan dalam putusan selah minggu depan. Niki dan tim kuasa hukumnya tampak santai menanggapi penolakan pihak JPU. Entah masih ada harapan atau tidak untuk bisa terbebas dari jerat hukum, Niki pasrah dan menyerahkan semuanya kepada majelis hakim. Terserah aja lah, mau digimanain juga terserah aja. Udah mau gimana lagi? Nggak pasrah juga sih, tapi terserah aja lah. Bukan, deg-degan karena rame banget. Tadi kan mobil kan lewat depan, banyak orang itu deg-degan aja. Biasa, namanya juga manusiawi kan. Aku kan manusia. Bukan takut, deg-degan aja, takut nanti gimana gitu. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, gitu. Jangan ada hambatan. Kalau saya itu sudah tidak ingin tidak ingin berpikiran atau berasumsi atau berandai-andai gitu ya. Kita sama-sama saksikan persidangan ini, kita pantau bersama-sama. Ini sudah menjadi ranah hukum, sudah ada di tangan yang berwenang. Ayo kita sama-sama menyaksikan dengan bijak. Nikita Mirzani seperti yang kalian sematkan kan, dia orang yang kuat, dia juga superwoman. Jadi saya juga bingung mau mengomentari apa begitu dia datang ke sidang. Tadi kalian lihat kan, kalau nggak salah ada teman saya bikin story begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan, kok saya pikir dia mau syuting. Fashion show saya aja kalah gitu loh. Niki benar-benar santai menjalani rentetan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang. Ya, seperti tak ada beban menjalaninya. Di dalam rutan pun, Niki sudah bisa beradaptasi dengan mengikuti seluruh kegiatan di sana. Baik, kayak sekarang kan, baik-baik aja. Baik semua yang di rutan. Di dalam baik-baik aja, ikut kegiatan, ngerajut, main volley, main tangkis, ngaji, sholat, bikin buku, baca buku, itu aja. Tambah glowing nggak? Iya, karena aku nggak kena matahari. Di luar sidang, kericuhan tampak terjadi antara Indra Tarigan, Tessa Mariska yang hadir di persidangan dengan Fitri Salhuteru. Entah apa yang membuat mereka ribut di luar sidang. Indra mengklaim jika mobilnya telah dirusak oleh orang tak dikenal hingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Lain halnya dengan Fitri yang merasa diancam oleh Indra. Alhasil keributan pun tak terelakkan. Indra yang begitu menggebu-gebu ketika bicara di layar kaca atau di sosial media di hadapan Fitri dan para sahabatnya, pria berambut panjang itu seketika nyalinya menciut. Namun tidak bagi Tessa yang begitu vokal di hadapan Fitri. Lo ngetek gua mau kepala gua bener gak? Emang abang apa sih bang? Haji nama gua. Tapi aku nggak ada kenal abang. Ini bang buktinya abang ganteng. Mana bang abang? Ini advokat Indra Tarigan Black. Pujianto Aji, pasti sekalian lu gua injak. Loh, aku nggak tahu nama Instagram abang, karena aku ngetik sama netizen. Karena aku nggak follow abang. Ini abangku. Dan karena aku nggak follow Instagram abang. Kan? Abang langsung hapus tuh komentar di ini IG saya loh bang. Dan aku di IG saya. Abang aku aja, nggak jadi masalah. Saya cuma pengen abang ngaku. Oke, kita jadi saudara. Oke, siap. Abang ngaku nggak? Oke. Ngaku ya? Siap. Oke. Abang terima salah? Siap. Oke. Jadi kalau orang salah bagaimana? Minta maaf. Oke. Begitu abangku, Sudah, jadi cakapnya nanti dijaga lagi. Ya, bang. Iya nggak bang? Gitu. Kita nggak perlu harus kerasan. Ya bang? Gitu. Kalau kita cakap. Soalnya gini bang. Ada nervos. Itu sering nggak gua bang. Siapa nepos itu? Kan gua nanya ke abang tuh. Bang, nepos itu siapa? Nepos itu siapa? Abang tertawa aja. Siapa? Coba gua pengen tahu. Lu bisik ke gua, bisik. Tangan lu jangan ke gua. Tangan lu jangan ke gua. Siapa?
Siapa? Abang bisik dulu. Abang nenek Balsos. Ini nenek Balsos. Iya. Ya siapa? Namanya nggak ada, namanya nenek Balsos. Bisik aja. Nenek Balsos. Serius ya. Bisik aja. Gue jaga rahasia. Ini nenek Balsos. Oh dia nih, dia. Ada pantas dia. Dia tolak saya. Anda tolak saya. Loh, saya makasih. Anda tolak saya. Oh, Anda tolak saya. Ini rekaman banyak ya. Anda tolak saya. Bukan. Katanya ibu, katanya nenek pansos. Bener ibu ngaku nggak? Katanya dia kata abang Tarigan, katanya abang ibu nenek pansos. Kan nggak boleh kita menghina orang. Iya. Ya, Saya Tarigan. Oke, saya tolak ya. Nenek pansos siapa? Ini cuma saya. Bukan saya kan? Bukan dia kan Bukan saya ya, saya nenek pansos. Saya nggak bisa lawan. Saya nggak bisa lawan. Kalau jangan bersalaman berarti lu masih punya masalah sama gue. Masih. Karena kamu juga saya. Ini saya udah ketemu sama saudara saya. Memang kemarin kita ada salah paham di sosial media, ya. Tapi saya sudah minta maaf dan abang juga ini ikhlas sama saya karena memang kemarin ada kesalahpahaman. Oke? Gimana Bu? Ya, saya sebagai umat muslim tentunya barang siapapun yang membuat kesalahan ketika dia meminta maaf kita harus memaafkan. Kita harus memberikan contoh yang baik untuk setiap orang, untuk semua warga negara Indonesia. Setiap orang yang memang dia bersalah mau meminta maaf ya kita harus maafkan. Bukan tidak menyenangkan karena saya di sini berdiri, saya ditolak sama tadi kamera hidup semua, mungkin juga ada yang rekam dari kita. Oke, ya. Ada live ya. Oke. Ada live saya ditolak begini ya. Saya cuman berdiri di sini, saya cuman mereka bertengkar, saya mendamaikan. Saya mendamaikan tapi saya ditolak ya. Di sini saya salah apa sama dia? Kenapa dia bisa menolak saya? Kalau tadi saya nggak bilang saya tertolak dia tuh udah. Ya, kenapa panas? Ini sidang terbuka dan kita di sini kita mau bertamu. Kenapa panas? Saya datang saya nggak bersuara loh, saya baru diem. Saya bukan kebawa emosi, saya cuma karena sahabat saya katanya mau diinjeknya. Ya saya juga kepengen tahu kan enak loh menyaksikan di depan, bener kan ya udah di depan matanya dia mau injek gitu. Kalau tadi juga kan saya banyak diceritain sama teman-teman nenek pansos ya, nenek pansos itu ditujukan buat siapa? Oh ternyata buat temennya, buat yang suka sama dia tuh kan, buat nenek-nenek itu kan dia tunjuk di situ. Makanya kan saya senggol tadi, oh berarti yang mau diinjek lehernya nenek pansos itu kawan dia, kan dia ngomong. Entah mana yang benar, kedua kubu itu ada yang merasa diancam, ada pula yang merasa diintimidasi. Meski mengaku telah saling memaafkan di lokasi kejadian, namun keduanya justru sama-sama saling lapor ke pihak berwajib. Alhamdulillah. Terus tadi pas kita keluar, ada 8 orang preman ngejar-ngejar mobil saya dan mobil saya dipukulin. Banyak rusak mobil saya dan hari ini jam 2 di sini juga saya bikin laporan langsung. Dan saya nggak mau berasumsi oknum itu siapa, suruhan siapa. Biarkan nanti polisi, penyidik menyelidiki siapa yang melakukan ini, siapa yang menyuruh ini. Dipukulnya pakai apa? Sama pakai alat berat, pakai palu gitu. Oh, palu. Setahu saya yang akan bikin laporan itu sahabat saya Bang Aji, karena teman-teman media tadi udah lihat sendiri dia bertanya di depan biji mata dia, ya bukan di depan muka dia lagi, di depan biji mata dia ditanya apa kata-kata ini untuk saya atau bukan, kata dia kan iya ya. Ya sebetulnya kalau mau bikin laporan masih boleh-boleh aja, kan semua orang juga punya hak untuk bikin laporan. Cuma dihimbauin untuk bapak-bapak Polres atau Polda Serang jangan terlalu agresif, kita suruh bikin laporan aja sesuai KTP. Tapi dia mengakui, saya hormati. Kalau orang sudah mengakui, saya hormati. Dan dia meminta maaf, ya saya harus maafkan. Nah pertanyaannya apakah proses hukum itu tetap berlanjut? Nah ini negara-negara hukum. Sebagai warga negara yang baik, ketika ada setiap permasalahan hukum, maka lakukanlah yang namanya langkah-langkah hukum. Atau kita menggunakan instrumen hukum demi menghormati aturan atau regulasi yang sudah diatur oleh negara kita. Di balik perseteruan antara Fitri, Indra, dan Tessa, sekelumit kabar cukup mencengangkan dari Niki. Rumah mewahnya yang sempat didatangi pihak berwajib untuk menjemput paksa terkait kasus yang dilaporkan Dito bakal dijual. Lantas, apa yang membuat Niki rela melepas rumah mewahnya itu? Benarkah sejak ditahan, Niki tak memiliki pemasukan hingga ia sempat mengalami stres di dalam penjara? Emang kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih?
Jual rumah salah. Jual diri ditangkap. Alasannya maksudnya Alasannya karena udah bosan, rumahnya kekecilan, anak udah besar ya. Terima kasih. rumah kita itu sudah dipasarkan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini. Karena ada 2 pilihan rumah. Satu dia mau tinggal di daerah ibu saya, dekat sekolah anak-anak. Karena anak-anak itu sudah pindah sekolah kan, dari SD ke SD. Atau satunya lagi yang saya pernah diajak kita lihat di dekat Facility Place, ada DP. Cuman masih ada pertimbangan dari saya kalau bisa Niki pindahnya ke dekat rumah saya karena dekat ke sekolah anak-anaknya. Ya nantilah nunggu dia di luar dulu bagaimana, tapi ini bagus nih jadi positif ya. Tadi jarang tahu ada 2 rumahnya yang dijual. Satu yang di perumahan saya karena memang dia belinya dari gambar masih murah, plus dikasih harga spesial waktu itu sama saya. Sekarang udah mahal nih dijual. Satunya memang yang ditempatin karena budget untuk beli rumah baru dia itu 3 kali lipat harganya dari rumah yang dia tempatin sekarang. Yang pasti sih kita semuanya tim, semua sahabat teman Niki masih tetap optimis, mendukung bahwa keadilan itu masih ada, pasti ada. Saya yakinnya karena apa? Dari Niki sendiri itu selalu menebar senyum, itu adalah sebuah pesan untuk kita bahwa Niki baik-baik saja. Aku sedang baik-baik saja. Aku tidak seperti ekspektasi kalian yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam keadaan baik-baik saja.